pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Sabtu. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, persembahkan intensi kita masing-masing. Apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan pagi ini dalam misa ini. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita. Intensi yang disiapkan, mohon berkat untuk Ibu Dewi Sugiarto, sekeluarga, dan juga Ibu Xiaoli sekeluarga, dan juga semua anggota Siraman Rohani di mana saja mereka berada. Secara khusus saya berdoa untuk anggota Siraman Rohani di Pulau Flores ini, dan juga saudara-saudara saya di Papua New Guinea. Juga saya ingat seorang Suster Margareta Baja PSM yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Mungkin ada juga anggota keluarga kita, teman-teman kita yang merayakan ulang tahun pada hari ini, ulang tahun kelahiran. Mari kita persembahkan mereka semua kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan untuk mereka semua. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah keluarga. Kita mohon damai Tuhan untuk mereka semua. Secara khusus sama berdoa untuk Pak Lukman dan Ibu Liliana yang masih di rumah sakit sampai saat ini. Semoga Tuhan menjamah mereka semua dan membantu para dokter yang merawat mereka. Dan juga konfrater kami, Pater Boris Niti, SVD yang masih dirawat di Kupang, dan juga adik Pater Ivan yang juga masih dirawat di Ambon, dan juga cucu anak Winet. Semoga zaman Tuhan memberi mereka kekuatan dan kesembuhan. Dan juga berdoa untuk keselamatan jiwa dari Bapak Eusebius Lera Boleng Koten. Semoga dia bergabung bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa untuk keluarga yang masih berjuang di dunia ini. Yang mendampingi saya pagi ini, Frater Firman dan Frater Ebit. Ini tahun terakhir mereka, tahun yang kedua di novisiat. Sebentar lagi mereka akan mengikuti retret dan mempersiapkan diri untuk kaul pertama. Mudah-mudahan mereka semua akan diterima untuk menerima kaul pertama bulan Agustus mendatang. Mari kita ingat mereka dalam doa-doa kita. Mari kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita bagaimana cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Ada perumpamaan yang menarik pada Injil hari ini. Dua orang datang berdoa. Satu memuji kehebatan pribadinya, sementara yang satu memukul dada mohon ampun dari Tuhan. Bacaan ini mengingatkan kita akan sikap kita sendiri. Bagaimana sikap kita dalam berdoa, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Apakah kita memuji diri kita sendiri atau kita selalu rendah hati menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan, entah permohonan untuk mengampuni segala dosa kita atau permohonan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau kita selalu memuji diri di hadapan Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk memperingati wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga misteri Paskah itu sungguh berpengaruh di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refren. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu,
kurban bakar dan kurban-kurban yang utuh. Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan persepuluh dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Rendah hatilah dalam berdoa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini saya boleh katakan adalah cerminan hidup kita. Bagaimana kita melihat diri di dalam perumpamaan hari ini. Apakah kita seperti orang Farisi yang memuji diri, membandingkan diri sendiri dengan orang lain? Dan sepertinya orang Farisi ini menjadikan dirinya sebagai standar kebaikan, standar kehebatan. Dia menjadi standar dan dia sudah menjadi tolok ukur untuk orang lain. Saya tidak seperti ini, tidak seperti ini. Saya bukan perampok, saya bukan seperti orang pemungut cukai yang duduk di belakang saya. Saya berpuasa 2 kali seminggu.
Dia betul-betul memuji dirinya dan jadikan dirinya sebagai tolok ukur untuk orang lain. Orang yang tidak bertindak berlaku seperti dia anggap mereka semua pendosa. Sementara pemungut cukai sesungguhnya di mata orang Farisi mereka adalah pendosa. Mengapa dianggap pendosa? Yang pertama karena mereka bekerja untuk pemerintah Roma. Mereka memungut pajak dan hasil pungutan itu diserahkan kepada pemerintah Roma, dan uang itu sebagiannya bisa digunakan untuk membeli persembahan untuk korban kepada dewa-dewa orang Roma. Dan menurut orang-orang Yahudi bahwa sumbangan mereka yang diberikan kepada orang Roma itu sebenarnya najis, karena mereka mendukung kenajisan orang Roma menurut pandangan mereka. Dan siapa memberi, siapa bekerja sama dengan orang Roma, orang kafir menurut pandangan orang Yahudi, mereka adalah najis, mereka adalah pendosa. Dan di mata orang Farisi, pemuka agama Yahudi, ahli Taurat, pemungut cukai adalah pendosa. Dan mungkin pemungut cukai ini juga sadar diri. Karena itu waktu dia masuk ke misa berdoa, dia tidak mau lihat ke atas. Dia memukul dirinya dan menganggap memang betul dia berdosa. Dan mungkin juga dalam pemungutan cukai, mungkin mereka juga tambah-tambah sedikit. Mungkin tambahan itu untuk saku sendiri, sementara berapa yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang dimasukkan ke pemerintah. Jadi tidak ada kejujuran. Jadi mungkin orang Farisi ini, orang pemungut cukai ini betul sadar akan dosanya. Karena itu dia memukul dada, mohon ampun dari Tuhan. Dan menurut Yesus, bahwa orang ini sewaktu dia kembali, dia merasa lega. Dan memang dia sudah dibenarkan oleh Tuhan karena mengaku dirinya rendah diri, rendah hati, mohon pengampunan, dan Tuhan pasti mengampuni dia. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita juga setiap kali berhadapan Tuhan punya sikap seperti orang ini? Pemungut cukai ini yang selalu rendah hati, sadar akan dosa. Kita semua adalah pendosa. Tidak tahu dosa-dosa apa saja yang kita buat setiap hari. Pasti kita sendiri tahu dan Tuhan tahu. Karena itu marilah di masa puasa ini, Prapaskah ini, marilah kita mengikuti contoh hidup dari pemungut cukai yang memukul diri, merasa menyesal dan mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, berkat rahmat-Mu kami sanggup merayakan misteri-Mu dengan hati yang bersih. Semoga dalam perayaan yang mulia ini kami dapat mempersembahkan bakti yang layak kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami yang sering berdosa, karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Kini Engkau kehendaki, supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana, dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara untuk mengagungkan Dikau dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, biarawan-biarawati, semua pelayan sabda-Mu, dan juga umat-umat kesayangan-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang membutuhkan berkat khusus daripada-Mu,
secara khusus untuk semua anggota siraman rohani di mana saja mereka berada. Secara khusus saya berdoa untuk yang tinggal di Pulau Flores ini dan juga di Papua New Guinea. Mohon berkat khusus untuk Ibu Dewi Sugiarto sekeluarga, Ibu Xiaoli sekeluarga, dan berkatlah Suster Margareta Bajab PSM yang merayakan ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, anggota keluarga kami, baik yang dirawat di rumah sakit atau di rumah keluarga. Secara khusus Pak Lukman dan Ibu Liliana, Pater Goris Niti, Pater Ivan, dan cucu anak Winet. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kami ingat keluarga Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami ingat pada hari ini. SVD Pater Nicolaas Bejer dari Belanda, Pater Enrique Groze dari Argentina, Bruder Maurice Taylor dari Australia, Bruder Menrado Yerus dari Filipina, saudara-saudari kami SSPS, Suster Erin Berte dari Jerman, Suster Tarsita dari Style, Suster Arnoldia dari Style, Suster Angelusis dari Jerman, Suster Whitburg dari Austria, dan Suster Mariela Anna Plenter dari Amerika. Dan juga SSPS AP, Mother Superior Maria Ignacia Frieda Wolber, Superior General dari SSPS AP, yang hari kematiannya kami peringati pada hari ini. Dan juga Bapak Eusebius Lera Boleng Koten. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu. Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami Kau limpahi terus-menerus dengan kurnia-Mu. Semoga anugerah-Mu kami hargai dengan pengabdian tulus ikhlas, dan selalu kami terima dengan hati yang terbuka. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami pada misa pagi ini. Berkatilah mereka-mereka yang kami doakan, baik yang sudah kami sebutkan nama-nama mereka, maupun
intensi dari teman-teman kami yang mengikuti misa lewat YouTube hari ini. Tuhan, Kau sendiri yang mengetahui apa intensi mereka. Karena itu, mengatasnamai mereka semua kami mohon, dengarkanlah doa-doa kami. Kabulkanlah semua intensi kami yang kami panjatkan dengan penuh iman dan dengan kerendahan hati. Tuhan, semua doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Amin.